Sampurasun, salam damai seluruh alam. Saudara-saudari Baraya Reja Rahasia, Baraya channel YouTube Sanggama, sampai ketemu lagi. Udahan dong. Selamat berjumpa lagi dengan saya Reja Rahasia di channel YouTube Sanggama. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah referensi atau membahas sesuatu hal yang dulu di channel YouTube Reja Rahasia yang sudah berganti menjadi Media Daya Channel sempat saya bahas. Namun hanya beberapa konten. Tentang apa? Tentang Illuminati dan Freemason. Wah, ini merupakan suatu hal yang terus-menerus ada dari berbagai macam kehidupan dan sudah berabad-abad lamanya. Bahkan kasus yang kemarin terjadi yang paling dekat adalah tentang boomingnya, tentang PDD. Seperti apa? Ini sebuah referensi yang saya suguhkan, kaji dan olah kembali. Tapi sebelumnya, silakan yang belum subscribe dulu, nyalakan logo lonceng, tekan logo loncengnya agar dapat notifikasi. Ada informasi saya mengupload video baru. Terus boleh di like, boleh di komen, boleh di share ke siapapun dimanapun. Illuminati dan Freemason. Hatur nuhun yang masih setia untuk menyimak apa yang saya sampaikan di konten kali ini tentang Illuminati dan Freemason. Wow. Ini dari setiap kalangan, setiap baik itu aliran kepercayaan, keagamaan, kebudayawan pasti sudah sangat tidak asing lagi ya. Bahkan Gen Z, milenial pun sudah cukup familiar dengan ini ya. Apalagi kemarin boomingnya tentang PDD, yang memang secara isu dan gosipnya merupakan anggota Illuminati dan Freemason. Dulu saya sempat membahas tentang Illuminati ini dengan pengetahuan yang saat itu, dengan fase diri yang saat itu pula. Nah, kali ini versi yang sekarang, dengan fase yang sekarang. Illuminati dan Freemason. Kenapa saya sebutkan Illuminati dan Freemason? Karena memang ini adalah dua secret society yang berbeda. Atau secara payungnya gitu ya, atau secara yang umum lebih dikenal sebagai elit global gitu. Kaum elit ya, yang disebutkan 1% yang menguasai dunia. Keren, luar biasa ketika 1% manusia bisa menguasai seluruh perekonomian, sosial, budaya, kenegaraan, bahkan keagamaan di dunia. Menguasai dari yang 99%, 1% orang, 1% manusia. Merubah tatanan dalam segi keuangan, pendidikan, kesehatan, keagamaan. Itu merupakan sebuah hal yang butuh tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa, butuh tingkat kecerdikan yang sungguh istimewa. Bahkan bagi beberapa kalangan atau bagi 90% yang dikuasai atau yang mungkin sebutlah merasa dikuasai dan ditindas, itu disebutnya jahat, sangat jahat gitu ya. Padahal kalau kita kupas dalam kata Illuminati, maka itu ada istilah illuminate atau tercerahkan atau mencerahkan. Freemason atau Freemasonry berarti kan sebuah kehendak bebas atau orang-orang manusia yang memiliki kehendak bebas.
Dan ketika ditarik ke dalam ranah penggalian diri, bukankah kita semua memiliki free will atau memiliki kehendak bebas untuk menentukan kehidupan, menentukan pola bermasyarakat, pola keyakinan kepercayaan, ataupun menentukan sebuah pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kasus isu PDD muncul kembali, itu memberikan trigger kepada saya untuk membahas kembali, menyuguhkan referensi tentang Illuminati dan Freemasonry ini. Ketika kita berbicara mengenai Illuminati dan Freemasonry, maka sesungguhnya banyak sekali juga yang merasa takut, merasa ada juga yang berani, ada juga yang nekat dan sebagainya. Tapi di sini saya akan membahas atau menyuguhkan referensi dari sisi keseimbangan, sisi di atas dualitas, di atas dualisme. Dimana ketika kita membahas atau menyampaikan dualitas dan dualisme, maka itu ada jahat dan baik, ada bagus dan jelek, ada hitam dan putih, dan lain sebagainya. Yin dan yang, lelaki perempuan, kaya miskin. Nah, bukankah segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta dan juga diri manusia itu memerlukan keseimbangan? Seimbang adalah sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci adalah yang alami. Alami itu netral. Netral itu liar. Seperti kita sering membahas atau melihat bahwa ada alam yang murni, hutan yang penuh dengan aneka satwa dan tumbuhan seperti alam liar. Alam murni. Kejahatan dan kebaikan itu sama seperti uang logam, gambar uang logam yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa juga tidak dipilih salah satunya atau tidak dipergunakan salah satunya, seperti bagian tubuh kanan dan bagian tubuh kiri, seperti positif dan negatif. Semuanya bagaimana kita memilih, menentukan dan menempatkan kapan saat kita menggunakan tubuh bagian kiri dan tubuh bagian kanan, otak kiri, otak kanan, semuanya berpasangan. Namun memang ketika berbicara Illuminati dan Freemason, timbullah sebuah konspirasi, propaganda, dan lain sebagainya. Bahwa setiap apa yang terjadi, peperangan, genosida, dan sebutlah, bahasa umum menyebutnya kebobrokan, itu semuanya didalangi atau diciptakan oleh secret society ini, elit global ini. Saya sendiri ketika saat ini berbicara tentang Illuminati dan Freemason, memang ada beberapa hal yang perlu pengkajian atau perlu pengalaman, karena akan menjadi sebuah ketidakadilan, kalau kita sebut adil ya, atau seimbang, ketika kita berprasangka dari segala macam sudut pandang kekecewaan, ketidakmampuan menerima kenyataan, kekalahan, keirian, dari dogma doktrin tentang informasi bahwa sosok jahat adalah ini, sosok baik adalah ini, gitu ya. Mari kita netralkan terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita sejak lahir di bumi ini tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang apa itu baik, tentang apa itu jahat, tentang apa itu kepercayaan, keyakinan, ataupun keagamaan. Apakah seorang manusia akan tidak mampu memilih, menentukan apa yang merugikan dirinya atau juga apa yang menumbuh kembangkan dirinya? Saya rasa tidak begitu. Setiap manusia, setiap diri pasti memiliki kesadaran dirinya. Sama halnya seperti rambut yang memiliki kesadaran. Tumbuhnya seperti apa, halisnya bagaimana tumbuhnya, kuku juga tumbuhnya dengan penuh kesadaran. Maka ketika kita terus menyalahkan atau mendiskreditkan satu sosok, satu kelompok, atau yang tadi disebutkan, elit global, Freemason dan Illuminati, maka kehidupan kita sesungguhnya tidak akan pernah mendapatkan atau meraih kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Karena kita selalu
membandingkan, mengharapkan, dan meletakkan sebuah kesalahan victim yang jahat itu adalah di orang lain, di luar diri, tanpa kita bisa mengenali kesalahan, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, sebuah kegagalan atau sebuah ketidakmampuan yang kita lakukan. Tapi di sini bukan berarti saya support, mendukung, apalagi membela ya kaum Illuminati, Freemason ataupun elit global. Ini saya berbicara secara dua sisi. Ketika kita melihat suatu kasus, kita coba menjadi drone. Kalau drone kurang tinggi, kita mencoba jadi satelit yang mampu melihat lebih luas, lebih jauh. Ketika ada konspirasi dan propaganda yang disebut ada segitiga mata satu, kita semua sudah tahu ya, segitiga mata satu itu buatan elit global, Illuminati, Freemason, yang ketika dalam keagamaan disebutnya ada simbol logo Dajjal, Antikristus, dan lain sebagainya. Ketika saya menyelami, menggali nenek moyang kita, leluhur Nusantara, simbol itu sudah ada terdapat jauh sebelum informasi tentang Illuminati dan Freemason, bahkan elit global itu terbentuk. Sudah ada. Segitiga mata satu itu terdapat dalam prasasti, dalam candi, dimanapun yang ada di Nusantara. Dan saya menemukan bahwa simbol segitiga mata satu itu merupakan simbol keseimbangan, di mana situ ada karesian, keratuan, karamaan, kesatriaan. Dan yang penyeimbang yang mata satunya adalah keratuan atau ratu, pemimpin. Dan kalau kita kaitkan kepada ranah keagamaan, maka segitiganya adalah hablum minanas, hablum minallah, hablum minalamin. Titik tengah penyeimbangnya adalah diri kita sendiri. Manusia itu kita sendiri. Bagaimana memimpin dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri kalau belum mengenali diri sendiri. Maka ada juga trinitas di keagamaan yang lain. Dalam ajaran ada juga tritangtu, ada tridatu, ada trimurti. Maka ketika kita mendapatkan informasi yang utuh, kita mampu meracik dan membuat komposisi mana yang kita jalani yang bisa membuat kita menjadi berkehidupan lebih santai, tenang, damai, bahagia, tanpa penuh penyalahan, tanpa penuh memposisikan apa yang terjadi pada diri kita adalah kesalahan orang lain. Dan kalau mengenai PDD sudah banyak jelas ya. Kalau isunya video CCTV yang beredar bahwa artis Hollywood, dan itu bukan merupakan rahasia lagi. Jangankan yang ada terjadi di Amerika ya, di Indonesia pun sudah banyak. Tapi kembali lagi, selami dirimu, gali dirimu, kumpulkan semua informasi dengan keutuhan. Kamu bisa meracik, mengkomposisikan itu. Yang terpenting adalah dan utama bagi dirimu adalah bagaimana kamu menjalani kehidupan lebih santai, lebih tenang, lebih rileks, lebih bahagia, lebih tentram. Mengenai apakah benar PDD itu adalah anggota Illuminati, saya sama sekali tidak tahu. Dan saya tidak mau tahu. Karena beberapa isu juga tidak terbukti ya, bahwa PDD mempunyai terowongan bawah tanah, tempat berkumpulnya ritual Illuminati dan Freemason, itu tidak terbukti, tidak ada juga. Walaupun ada rekaman Michael Jackson yang mengindikasikan dia mengalami sebuah tekanan dan akan diancam dengan pembunuhan oleh PDD dan lain sebagainya. Banyak ya. Ya yang pasti ketika kita menyelami diri, mengenali diri, sesungguhnya sebenarnya tidak ada yang mampu menyakitimu dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kegagalan ataupun keberhasilan dirimu, melainkan dirimu sendiri. Maka kenalilah dirimu seutuhnya, dengan informasi yang utuh, dengan pengalaman praktek yang nyata. Bukan katanya yang terhasut oleh berbagai macam orang, kelompok, perkumpulan, organisasi apapun, yang menambahkan kehidupanmu malah menjadi tidak santai, tidak asik, tidak tenang, tidak bahagia, tidak damai, dan kamu tidak memberikan dampak atau kontribusi apapun untuk keseimbangan semesta, atau untuk yang disebut melestarikan. Karena kata lestari juga sudah terkurung oleh pemikiran keegoisan manusia masing-masing, seperti halnya baik dan buruk. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Illuminati dan Freemason, juga terkait dengan kasus PDD ya, yang kemarin-kemarin sempat menjadi viral dan booming. Selanjutnya terserah saudara-saudari baraya semua.
Seangkali daulah kembali. Saya hanya menyuguhkan referensi, dan ini menurut seorang Reza Rahasia saja. Bahagia, sejahtera, selamat, damai sentosa, berlimpah, kaya raya, panjang umurnya, serta mulia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun senang. Semuanya, segalanya, selamanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Reza Rahasia. Pastikan subscribe dulu, tekan logo lonceng, like, komen, dan share. Sampurasun. Salam damai seluruh alam.